Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Kita hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat dari Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi bagi kami Tuhan menyapa Engkau, dan terima kasih sekali lagi Tuhan Engkau mau memberitahukan firman-Mu bagi kami. Hati kami terbuka ya Bapa di hadapan-Mu untuk nasihat, teguran, tapi juga peneguhan dari firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan mendengar firman-Mu baik-baik. Ubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu juga Tuhan menyerahkan diri, Engkau Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu, supaya menyampaikan tepat seperti yang Tuhan mau. Menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat 28 November 2020, mungkin menjadi Jumat terkelam bagi saudara-saudara kita di Dusun Lewono, Sigi, Sulawesi Tengah. Bagaimana tidak saudara? Pagi itu tiba-tiba segerombolan orang tak dikenal datang. Dan dengan garangnya masuk desa mereka membabi buta. Dengan gahar saudara, mereka membakar rumah tempat biasanya mereka berkumpul dan beribadah. Tidak hanya itu. Mereka juga membunuh 4 orang secara brutal. Ada yang digorok, ada yang dicincang, ada juga yang dibakar hidup-hidup. Saudara mendengar berita itu, kesedihan melanda hati saya. Sungguh saudara saya merasakan sedemikian memilukan. Apalagi saudara saat seorang teman mengirimkan kepada saya video pemakaman saudara-saudara yang terbunuh di sana. Saudara saya melihat nampak seluruh jemaat luap dengan jeritan pilu sambil mereka menyanyikan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya pun tak sanggup menahan air mata saya. Saudara belum kering rasanya air mata. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan kabar serupa. Hari Sabtu 29 November 2020. Di Nigeria saudara. Ada kelompok teroris di sana saudara Boko Haram
Yang membunuh tidak kurang dari 110 orang, yang sebagian besar adalah petani, saudara. Para penyerang itu, saudara, mengikat korban dan menggorok tenggorokan mereka. Saudara, selama ini Boko Haram juga sering menjadikan orang-orang Kristen sebagai target pembunuhan mereka. Saudara, melihat dua peristiwa itu, kita marah, kita mengecam tindakan itu. Walaupun kita tahu kecaman dan kata-kata kutukan merupakan penghiburan yang tidak menghibur, apalagi menyelesaikan masalah. Kecaman dan kata-kata kutukan tidak mengurangi jerit hati kita di hadapan Tuhan yang mengatakan, mengapa Tuhan Engkau biarkan ini terjadi? Mengapa sepertinya Engkau tidak mampu melindungi umat-Mu? Di manakah Engkau, Tuhan? Saudara, ketika kita tidak berdaya menghadapi situasi sulit hidup ini, ketika kekuatan besar dunia ini menekan jiwa kita, dan kita terjepit tak mampu berkutik, di saat seperti itulah jeritan hati untuk mencari Tuhan menjadi sangat besar. Itulah juga, saudara, yang dialami oleh murid-murid Yesus. Malam itu, saudara, ketika mereka berkumpul menjadi malam yang sangat menyedihkan bagi murid-murid. Bagaimana tidak, saudara? Malam itu Yesus mengumumkan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Saudara, murid-murid itu sudah meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Dengan harapan, saudara, Yesus akan menjadi raja dan mereka akan diangkat menjadi pejabat tingginya. Tetapi sayang sekali, saudara, harapan itu dijawab Yesus dengan pengumuman kepergiannya. Oh, saudara, begitu mereka terguncang, masa depan nampak sangat tidak pasti. Ada banyak pertanyaan di dalam benak mereka. Mengapa Yesus nggak bisa tinggal lebih lama lagi dengan kami? Bagaimana nasib kami selanjutnya? Kenapa dia harus pergi? Saudara, di tengah kesedihan mereka, tiba-tiba Yesus memberitahukan bahwa salah satu dari murid-murid itu akan mengkhianatinya. Mereka demikian sedih mendengarnya. Tetapi belum selesai kesedihan mereka. Yesus juga mengatakan kepada salah satu muridnya, mereka adalah tokoh yang penting, yaitu Petrus. Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara, saya tidak bisa membayangkan betapa mencekam malam itu. Saya membayangkan, saudara, mungkin di tengah perkumpulan itu, satu dengan yang lain saling memandang, tetapi pikiran mereka, saudara, menuduh satu orang dengan yang lain. Sambil melihat temannya mungkin berkata, orang ini gak bisa dipercaya, orang ini musuh dalam selimut. Betapa keadaan yang sangat mengguncangkan hati. Sedih, bingung, dan terguncang. Sudahlah, dalam keadaan yang seperti itu, apa yang paling murid-murid butuhkan? Apakah orang kuat? Apakah harta? Atau kedudukan? Bukan, saudara. Tapi di tengah guncangan itu, satu kebutuhan terbesar mereka adalah jeritan untuk mencari, jeritan untuk mengenal Tuhan yang benar. Mereka berkata, saudara, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudaraku, sebenarnya ini adalah seruan terdalam seluruh manusia. Ini bukanlah seruan satu orang, tapi semua orang. Semua orang berusaha mencari Tuhan dari zaman ke zaman dengan cara yang berbeda, melalui media yang berbeda. Mengapa, saudara? Karena Tuhan itu adalah Bapa. Karena Tuhan itu adalah pencipta dan pemelihara bagi semua orang tanpa terkecuali. Saudara, perhatikanlah ritual-ritual keagamaan, penyembahan-penyembahan berhala adalah bukti orang rindu mengenal Tuhan. Namun, saudara, sayang sekali, kebanyakan manusia tidak bisa menemukan Tuhan yang benar itu. Mengapa, saudara?
Karena manusia lebih mementingkan tanda-tanda, simbol-simbol. Manusia hanya berhenti pada apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani saja. Hanya sebatas luarnya saja. Saudara, sekelas murid-murid pun demikian. Diwakili oleh Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, mereka telah lama bersama-sama Yesus. Mereka telah mendengar ajarannya, bahkan menyaksikan mukjizat-mukjizatnya. Tapi aneh saudara, mereka tidak mengenal Yesus bahwa sesungguhnya dialah Bapa, dialah Allah yang Maha Kuasa yang mereka cari itu. Tuhan Yesus saudara berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, seharusnya waktu yang panjang bersama Yesus dapat membuat Filipus dan yang lainnya mengenal Yesus. Bukan hanya sekedar manusia daging saja, tetapi Allah yang Maha Kuasa. Tetapi saudara, mereka buta rohani sehingga tidak bisa melihat Yesus secara utuh. Mata rohani mereka mati. Agama mereka hanya berdasarkan apa yang mereka lihat saja. Hanya luarnya saja, dangkal sekali. Saudara, ketika mereka melihat Yesus, mereka hanya melihat sebatas manusia. Ketika mereka mendengar ajaran Yesus, mereka menafsirkannya sangat duniawi. Mereka menganggap Yesus penghasil uang, Yesus memberi kenikmatan hidup, kesuksesan. Ketika mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat Yesus, saudara, mereka berpikir inilah senjata untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Mereka tidak bisa melihat Yesus dengan mata rohani mereka. Yang membuat mereka saudara berkali-kali gagal dan gagal menemukan Tuhan yang benar di dalam pribadi Yesus. Saudara, bukankah engkau dan saya juga sering seperti itu? Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Yesus. Sudah berapa lama engkau bersama dengan aku tapi engkau tidak mengenal aku? Mengapa saudara? Karena sebagian besar kita terjebak sebagai penyembah-penyembah simbol. Saudara, perhatikanlah, sebagian orang ketika mau menyembah Tuhan, sebagian harus membawa sesaji dengan jenis buah tertentu, jumlah tertentu pada hari tertentu. Sebagian lain, saudara, sebelum menyembah Tuhan harus mandi dulu, menghadap arah tertentu dengan pakaian yang tertentu. Bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, rasanya kita pun sama. Kita jatuh kepada penyembahan yang bersifat simbol-simbol saja. Saudara, kita berdoa baru merasa marem kalau kita pergi ke gua-gua doa. Atau kita pergi saudara ke Israel. Urutan liturgi kita nggak boleh diganti. Kita merasa doa kita akan dikabulkan kalau kita melakukan atau mendoakan menaikkan doa tertentu sekian kali. Rumah-rumah kita, rumah orang Kristen atau bahkan mungkin di gereja saudara harus dikasih tanda salib. Apakah hal itu salah? Tidak saudara. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, masih sebatas simbol-simbol, masih sebatas apa yang dapat dilihat saja. Maka saudara, kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan yang benar itu. Saudara, Alkisah, ada seekor kucing yang hari itu begitu sangat lapar, tidak diberi makan oleh tuannya. Saudara, dia mulai mengelilingi ruangan di dalam rumah itu. Begitu dia sampai di sebuah ruangan, begitu sangat sukacitanya dia karena dia melihat ada sebuah lubang dan ada ekor tikus di sana. Wow, dia begitu bersukacita. Lalu mulai ditariknya ekor itu saudara. Tetapi berat karena dia lihat ekor itu besar. Dia berpikir, wah ini makan siang yang besar siang ini. Ekornya saja besar, pasti tikusnya pun besar. Dia mulai menarik,
menarik, menambah kekuatannya, menarik saudara. Tetapi tiba-tiba keluarlah kepala besar dan menerkam dia, saudara. Ternyata ekor yang dilihatnya itu bukan ekor tikus, melainkan ular. Saudara, kalau dalam soal kehidupan harian saja, apa yang kita lihat bukanlah menunjukkan seluruh kebenaran. Itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari kebenaran. Apalagi tentang Tuhan. Tak mungkin kita mengenal seluruh kebenaran Tuhan hanya berdasarkan apa yang bisa kita lihat. Dengan mata kita yang sangat terbatas ini, kita tak mungkin mengerti Tuhan hanya berdasarkan otak kita yang kecil dan sangat terbatas. Saudara penyembah simbol akan melihat gunung-gunung, hanya melihatnya sebagai tumpukan batu. Ketika melihat pohon, hanya melihat daun-daun dan ranting. Ketika mereka melihat bintang, hanya melihat kerlap-kerlip cahaya. Ketika melihat Yesus, tidak bisa melihat yang lain kecuali manusia daging. Sebaliknya saudara, bagi orang yang sungguh sudah bertemu dengan Tuhan yang benar, ketika melihat Allah, mereka bisa melihat penyataan Tuhan di sana. Ketika mereka mengalami sakit, mereka bisa merasakan kemurahan Tuhan di sana. Ketika mereka mendapatkan prestasi, mereka melihat karya Tuhan di sana. Bagi penyembah yang benar, saudara, melalui apa saja dan siapa saja dan peristiwa apa saja bisa membuat mereka melihat kehadiran Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Saudara, tidak peduli sudah berapa lama engkau dan saya menjadi orang Kristen. Kalau kehidupan beragama kita hanya berdasarkan apa yang nampak di mata saja, jeritan kita akan tetap sama sepanjang umur hidup kita. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan yang benar itu. Saudaraku, apakah ada jalan? Syukur kepada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberikan jalan untuk kebutuhan terdalam manusia itu. Dia katakan, saudara, percayalah kepadaku, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tuhan Yesus, saudara, menunjukkan melalui dirinya segala sesuatu yang gak bisa ditangkap oleh indera manusia menjadi jelas dan terang benderang. Seluruh hidup Kristus membuat Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Seluruh hidup Kristus menunjukkan Tuhan yang jauh itu, saudara, menjadi Tuhan yang dekat ada di sini. Saudara, ini seperti seorang arsitek. Ketika dia ingin membangun rumah, saudara, sang arsitek pasti mempunyai konsep dalam pikirannya tentang gambar dan bentuk rumah itu. Di mana ruangan-ruangan sudah dibuat, kamar mandi, kamar dapur, dan ruangan lain. Saudara, tentu sang arsitek akan sulit membangun rumah jika baru konsep di pikiran saja. Maka untuk menjadi jelas, si arsitek akan menuangkan semua pikirannya itu di dalam sebuah gambar. Gambar itulah, saudara, yang menjelaskan pikiran sang arsitek menjadi jelas. Dan akan menjadi lebih jelas dan terang benderang lagi ketika gambar itu mewujud menjadi rumah. Saudara, demikianlah Allah Bapa. Dia menuangkan pikirannya dan kehendaknya menjadi jelas dan terang benderang melalui anaknya Yesus Kristus. Kristus, saudara, adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Cahaya kemuliaan Allah. Allah yang mewujud. Kristus, saudara, adalah karakter Allah yang dinyatakan bukan hanya sebagai pencipta, tapi juga Bapa yang hadir dalam kekuatan, kebijaksanaan, keadilan, cinta, dan belas kasihan kepada umatnya. Kristus adalah pikiran Allah yang disingkapkan. Yesus menunjukkan isi hati Tuhan, tujuan Tuhan yang dipamerkan, sehingga saudara begitu jelas, dekat dalam bentuk yang paling menarik dan menyenangkan. Saudaraku,
Mungkin tidak semuanya bisa kita pahami. Tetapi Yesus meminta kita untuk percayalah. Sepanjang Injil Yohanes ada 98 kali, 98 kali saudara, kata percayalah. Ini menunjukkan percaya pada Yesus adalah hal yang paling penting. Karena percaya pada Yesus, orang dapat berjumpa dengan Tuhan yang benar itu. Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu. Yesus menjawab, percayalah dan engkau akan melihat. Saudara, mengapa Yesus bisa dipercaya? Saudara, Yesus layak dipercaya karena perkataannya adalah perkataan Bapa. Ayat 10b mengatakan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara, mendengar Yesus berbicara, berarti apa yang Allah katakan itu juga yang kita dengar. Saudara, perhatikanlah ketika Yesus berkata kepada danau yang mengalami badai, diam, tenanglah. Lihatlah, angin pun reda dan danau pun teduh sekali. Di saat yang lain, saudara, Yesus menghardik setan dan berkata, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan pun tunduk kepada perkataannya. Saudara, kata-kata Yesus menunjukkan Bapa berbicara melalui dia. Saudara, ketika engkau mendengar perkataannya, kita mempercayai bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Saudara, kadang memang kita belum dewasa untuk mengerti semua perkataannya. Ada bagian yang sulit. Tetapi saudara, Yesus tetap mengatakan percayalah karena pekerjaannya. Ayat 11 mengatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Saudara, lihatlah banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin sampai di sini engkau akan berkata, Bu, nabi-nabi lain juga melakukan mukjizat, bahkan iblis pun bisa melakukan mukjizat. Apa bedanya mukjizat mereka dengan mukjizat Yesus? Saudara, benar, tapi mukjizat Yesus itu berasal dari Bapa. Mukjizat Yesus, saudara, menunjukkan dia yang berotoritas, Yesus yang berdaulat atas alam, setan, penyakit, kematian. Tapi yang lebih utama, berdaulat untuk mengampuni dosa. Hal-hal itu tidak bisa dilakukan oleh pribadi yang lain. Saudara, semua perbuatan-perbuatan ajaib Yesus menunjukkan Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Saudara, tidak sampai di situ. Agar kita percaya dan percaya kita terus bertumbuh, berbuah lebat, maka Yesus memberikan bukti, saudara, bahwa orang yang percaya ketika mereka berdoa di dalam nama Yesus, doanya dikabulkan oleh Bapa. Hanya doa yang dinaikkan dalam nama Yesus dikabulkan oleh Bapa. Saudara, Yesus adalah satu-satunya perantara Tuhan dan manusia. Itulah yang Yesus katakan, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa maksudnya, saudara? Seringkali orang Kristen memakai ayat ini untuk mengklaim permintaannya, seolah-olah setelah menyebutkan nama Yesus mewajibkan Tuhan memenuhi permintaan mereka. Tentu bukan itu maksudnya. Frasa dalam nama Yesus bukanlah mantra, saudara. Sebuah nama mewakili karakter dan hakikat si pemilik nama.
Jadi berdoa dalam nama Yesus itu memohon sesuai dengan hakikat karakter dan kehendak Yesus. Namun demikian, walaupun kita sering salah berdoa, motivasinya salah saudara, Yesus tetap mau menjadi pengantara kita yang menyampaikan semua keluhan-keluhan yang tak tersampaikan di hadapan Bapa. Ibrani 5 ayat 7 mengatakan, dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudaraku, lihatlah berapa banyak doa-doa kita yang kita panjatkan, bahkan yang sudah lupa pernah kita panjatkan, dikabulkan oleh Bapa. Mengapa saudara? Karena hanya doa yang dinaikkan dalam nama Yesus didengarkan dan dikabulkan oleh Bapa. Sekali lagi saudara, ini membuktikan bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dunia berkata, aku mau lihat dulu baru aku percaya. Tapi Yesus berkata, percayalah dan kamu akan melihat. Saudara, percaya kepada Yesus bukan sekedar mengikutinya saja, bukan sekedar mengaguminya saja. Saudara, percaya kepada Yesus ini tentang ikatan yang lebih dalam dengan Kristus, yang menyerahkan seluruh aspek hidupmu dan hidupku, hati, pikiran, kehendak kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Itulah percaya, itulah iman. Seorang yang beriman, saudara, selama hidupnya akan berjalan dan terus berjalan dengan mata rohani yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada seorang pemuda yang begitu sangat bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertekad, saudara, ingin menjalani hidupnya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, awalnya begitu mudah. Tapi rupanya lama-kelamaan dia baru sadar ternyata gak mudah. Begitu banyak tantangan dan rintangan. Sampai di satu titik, saudara, pemuda itu tak sanggup lagi. Pemuda itu akhirnya memilih jalannya sendiri. Saudara, kita saksikan video berikut apa akhirnya.
Saudara, apa yang menjadi batu besar yang menghalangi mata rohanimu dan mata rohaniku untuk melihat Yesus? Apakah kesakitan, kekecewaan, apakah pergumulan, atau justru saudara kesenangan kita, prestasi, uang, kedudukan? Saudara, berhati-hatilah, semuanya itu saudara adalah jebakan untuk menghancurkan engkau dan saya. Bangkitlah lagi. Lihatlah Yesus dengan mata iman. Ingatlah lagi saudara perkataannya yang menghiburkan dan menguatkanmu. Ingatlah lagi saudara perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib sepanjang umur hidupmu. Yang mengantarkan engkau dan saya bisa sampai kepada hari ini. Ingatlah saudara doa-doamu, doa-doaku yang tak terhitung jumlahnya. Yang dikabulkan olehnya. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada semuanya itu, ingatlah perbuatan kasihnya yang terbesar. Dia datang ke dalam dunia pada malam Natal dan menyerahkan saudara nyawanya di atas kayu salib sebagai ganti dosamu dan dosaku agar kita beroleh kebahagiaan yang kekal. Saudaraku, ketika jiwamu menjerit, mencari Tuhan yang benar, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan mata iman. Karena itulah yang menghasilkan kedamaian, kegembiraan, harapan yang tidak pernah berhenti. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk terus memandang Yesus dengan mata iman. Tuhan, kami sadar mungkin ada kekecewaan, penderitaan, kesakitan. Atau bahkan prestasi hidup kami. Yang membuat kami tidak bisa memandang kepada Engkau. Tolonglah kami sekarang Tuhan. Kami bangkit, tolonglah kami yang lemah ini. Tambah-tambahkan iman dan percaya kami kepadamu. Supaya Tuhan kami bisa terus berjalan dan memandang kepadamu. Tuhan, kami rindu Engkau menyatakan diri dalam pengalaman-pengalaman yang nyata di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih kami sudah ada di dalam Tuhan yang benar. Kami rindu iman kami berbuah dan kami menjadi sama seperti Engkau. Dan kami menjadi terang bagi orang lain. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.